Baik. Jadi Bapak Ibu, salah satu kata yang sering kita dengarkan itu adalah minal aidin wal faizin. Artinya apa? Ya, artinya podo-podo. Kosong-kosong, enggak apa-apa. Masing-masing punya terjemahan ya. Cara memahami minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Cakep. Memang bagus itu kalau Indonesia itu ada pantun ya, seperti sebenarnya tradisi Arab itu syair itu kesamaan bunyi di akhir. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Memang cakep sih. Ya. Tapi luar biasa Indonesia itu menemukan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi apakah itu artinya? Tentu bukan. Ya, kita sudah pernah kaji itu. Kalau lengkapnya sebenarnya itu adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang kembali aid, kembali pada kesucian. Ya, walaupun Idul Fitri itu sebenarnya artinya raya, bisa juga kembali dari aid itu kembali, tapi artinya raya, hari raya. Fitri hari raya berbuka, makan-makan. Makanya kita kasih sate hari ini supaya terpenuhi makna hari raya itu. Ya, nah, jadi intinya kita makan lagi ya setelah kita puasa selama 1 bulan. Wal faizin, dan ya menjadi orang-orang yang menang. Ada yang mokel, istilahnya mokel pada saat siang-siang. Ya tentu ada ya ibu-ibu yang pas berhalangan, tapi itu kan memang disunnahkan harus mokel. Orang tua kita yang sakit harus buka puasa, ya membatalkan puasa itu. Ya, kemampuan mengendalikan diri itu sudah dianggap menang. Nanti kita lihat dalam Al-Quran itu ada istilah itu, nanti bisa dilihat dalam Quran surat ini, saya lompat-lompati ya. Dalam Quran surat 23 ayat 111 ya, inni jazaituhumul yaum, sesungguhnya aku kata Allah membalas hari ini, membalas mereka bima sobaru, dengan surga lantaran kesabarannya. Annahum humul faizun, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang itu. Jadi ciri-ciri orang yang menang salah satunya adalah kemampuan menahan emosi, menahan amarah. Ya, seringkali orang tua kita bilang yang membuat dia kalah adalah dirinya sendiri, betul ya? Dirinya sendiri, dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Yang membuat dia hancur karena dia tidak mampu mengendalikan emosinya, tidak terbiasa puasa, ya. Nah, dan ya, asyaddukum, kata Nabi SAW, yang paling kuat di antara kamu adalah manggolaba nafsahu indal godop. Muttafaqun alaih. Orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang mampu menahan amarahnya, ya, mengendalikan hawa nafsunya indal godop, ketika dia marah. Matur nuwun. Ini dari rumah saja, taqabbalallahu minna minkum. Masya Allah. Alhamdulillah. Jumat malam besok kita mulai kopi ngaji kamu ya. Ya, kopi ngaji Kawula Muda itu kolaborasi antara AMM Bodeh Gamping dengan Rumah Sajadah, ya, untuk anak-anak muda kita. Jadi itu kata Nabi SAW. Jadi yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang membuat kita hancur itu karena persoalan hawa nafsu. Ya, kalau kita selalu turuti,
maka ya apa bedanya kita dengan binatang, ya. Nah itu. Baik, lalu apa makna kemenangan dalam Al-Quran? Baik, kita lihat kemenangan dalam Al-Quran itu disebutkan dengan dua kata. Biasanya ungkapannya itu adalah al-falah. Al-falah adalah kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, ayo menuju kepada sholat, menuju kepada kemenangan. Ya, dan yang satunya al-fauz, faiz. Ya, alhamdulillah Ustadz kita. Oh, dia tidak mau disebut Ustadz. Ya, Kang Denny Aden sudah datang. Biasanya kalau Syawalan beliau kita undang untuk menghibur kita. Ya, ini penampilannya Sunan Kalijaga. Jaga kali. Gajah Wong. Assalamualaikum. Masya Allah. Taqabbalallahu minkum lahir batin ya. Monggo Ustaz. Iya, kita ngaji sebentar ya. Tapi sebelum ngaji, karena beliau sudah datang, kita berdoa dulu supaya ilmunya nanti menyerap ya. Sudah siap? Tarik nafas. Kopinya baru satu. Kopi ngaji. Tapi ini belum saya minum Ustaz. Atau mau saya minum dulu? Tabarruk. Baik, ada doa yang dulu juga beliau sampaikan dalam bentuk lagu, ya, yang artinya itu kita minta dimudahkan urusan kita, dibukakan hati dan pikiran kita supaya bisa menyerap pengajian, ya. Ilahana yasir lana umurana, ya Allah mudahkanlah urusan kami, urusan kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana. Ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Semoga yang hadir ke sini semuanya diberi sehat walafiat, diberi kemudahan rezeki. Pulang dari sini yang sedang punya masalah mudah-mudahan selesai masalahnya ya. Berkah silaturahmi semua. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin semua, walaupun sudah lewat, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah
ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu, ilahana, ya ilahana. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang yuk. Ilahana, monggo semarakan tangan di atas. Ya ilahana. So, manut di sini seneng. Sirlana. Ibu-ibu, monggo. Maksud saya dua-duanya tangannya karena saya megang mic. Ya ilahana, yasir lana, yasir lana umurana. Ilahana, ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Sekali lagi, ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Oke, terima kasih. Ibu-ibu, saya senang Ustadz kalau jamaahnya itu manut tuh seneng. Kan ada yang disuruh gini aja nggak mau gitu. Suruh ngangkat tangan aja itu seringnya nggak mau gitu Ustadz. Di sini digitu serentak sampai ke belakang. Iya. Padahal musiknya kurang kencengan ke belakang, tapi tetap semangat semuanya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak Ustadz, terima kasih. Iya. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Ustaz. Ini memang responsif ya. Luar biasa. Ini jamaah kita kayaknya sudah ini berkurang karena sebagian masih mudik, ada yang izin. Ya, mudah-mudahan mudik membawa berkah. Selamat di perjalanan. Ya, bawa oleh-oleh untuk kita. Ya, supaya ada maknanya mudik itu. Matur nuwun. Jadi nanti lihat ya Bapak Ibu apa makna faizin di dalam Quran. Tadi sudah kita sampaikan ya An-Naba 31 sampai 40 ya, sehingga kita berdoa di situ. Dan ternyata kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran itu semua makna sang pemenang dalam Al-Quran atau kemenangan itu mengacu kepada ketika Allah ridho dengan perbuatan kita, radhiyallahu anhum wa radu'an. Atau misalnya ketika dia beranggapan bahwa waridwanum minallahi akbar, ridho Allah itu lebih besar daripada segalanya. Coba, karena pada akhirnya kita kembali kepada Allah, tidak ada tempat kembali selain kepada Allah. Sehingga orang yang ridho dengan Allah ketika dia mengaji Quran, dapat pencerahan, hidupnya mau diatur oleh Allah, hartanya mau diatur oleh Allah, itu namanya dia sudah mendapatkan kemenangan. Ya. Nah, dan kemenangan al-faiz itu selalu dikonotasikan dengan surga. Ayat yang sering kita baca yaitu Quran surat Al-Buruj ya, Al-Buruj ayat 11. Apa itu? Sebagian kita ingat kira-kira ya, karena sering dibaca di masjid kita. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir inna batsya rabbika lasadid innahu huwa yubdi'u wa yu'ida wa huwal ghafur, dan seterusnya. Jadi apa itu al-fauz? Al-fauz itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal salih. Nah, baginya lah surga di mana air mengalir
di dalamnya, dan kemudian dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Nah, kemudian ayat yang sering kita kaji itu At-Taubah 71 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatam fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fauzul azim. Ya, Allah janjikan bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan surga, ya, yang di dalamnya mengalir dan dia air sungai di dalamnya, dia kekal di dalamnya, dia mendapatkan tempat tinggal yang baik di surga Eden itu, ya, dan baginya ridho Allah lebih besar daripada segalanya, dan itulah kemenangan yang agung. Nah, ini, nah siapa itu? Ya, orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang mendukung dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Baca At-Taubah ayat sebelumnya. Ya, sama-sama menegakkan sholat, sama-sama menunaikan zakat, ya, sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka inilah yang mendapatkan kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah dan ridho Allah itu adalah surga. Ya. Nah, kalau al-falah itu kemenangan di dunia yang nanti juga akan dia peroleh berlanjut ketika di akhirat. Itu perlu perjuangan, ya. Jahadu bi amwalihim wa anfusim, perlu jihad dengan harta dan jiwa kita, ya. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan kemenangan, ya bersungguh-sungguh. Makanya saya sering bilang untuk anak-anak kita, mungkin kalau kita mungkin sudah rada-rada telat, yang mau belajar masalah kedokteran silahkan, ya, dalam itu tentang kedokteran. Yang mau belajar tentang nuklir silahkan, nuklir untuk perdamaian, nuklir untuk kemaslahatan, karena lahan kita semakin berkurang. Ini aja tambah mundur nih Kopi Ngaji. Lahannya semakin berkurang kan. Bagaimana cara supaya kita bisa menumbuhkan padi yang lebih cepat? Bisa nggak ya? Ya, dan ini akan terjadi krisis karena ada Selat Hormuz ditutup dan Trump menyalahkan Iran. Astagfirullahaladzim. Saya kira ada pendukung Trump? Ya, ya. Masa dia yang memulai, setelah itu dia yang menyalahkan, gimana sih? Ya. Nah, itu kira-kira lah, ya. Itu di dunia, ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ya, yang terbaik bagi kita itu adalah memberikan kemanfaatan yang lebih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tugas kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia yang lain tanpa melihat agama, tanpa melihat latar belakang ormas. Pokoknya selama dia makhluk Allah, manusia, kita harus kasih manfaat sebesar-besarnya. Ya, kemudian apalagi yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kaum muhajirin dan kaum ansor. Ya, nanti dilihat At-Taubah ayat 100. Ya, itu juga sama. Ya, zalikal fauzul azim. Tapi lakukan mengikuti kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti bisa dilihat Quran surat 4 ayat 13 sampai 14. Ya, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Tapi jangan melampaui batasan-batasan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita masih ego, kita lebih dahulukan dibanding daripada yang lain, tidak menghargai orang lain, bahkan mengambil hak-hak orang lain. Hati-hati ya, kita sudah beberapa kali membahas tentang warisan ya. Kalau bukan haknya, kembalikan. Ya, kadang-kadang kakak pertama, kadang-kadang ya itu ingin menguasai segalanya, karena yang curhat itu juga cukup banyak. Saya tidak dapatkan lagi apa-apa karena diambil sama
kakak. Ada lagi yang kemarin juga curhat di sini, dikuasai oleh ibu tiri lanjutan dari edisi pertama. Iya, dikuasai. Ada yang kemudian diusir anak kandungnya, ya. Padahal ya dia tidak punya anak dari suaminya yang dulu. Berapa jatahnya kalau yang meninggal tidak mendapatkan anak dari istrinya yang baru? Ayo, berapa? 1/8. 1/8 itu saja yang diambil. Jangan mengambil yang lebih. Ya, pokoknya ketika kita mengambil yang lebih yang bukan hak kita, itu kekalahan besar bagi kita, Bapak Ibu. Kekalahan besar bagi kita. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah selesai, kita harus melanjutkan hubungan baik itu. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ya, mampu mengendalikan diri, sorga bagi kita. Sabar kita, sorga bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Selanjutnya kita ikuti senandung atau dendang kemenangan dari Ustadz Denny Aden. Monggo Ustadz, lanjut. Yang semangat yang belakang, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lir ilir lir. Coba kasih tepuk. Tandure wosumiler tak ijo royo royo tak sengguh temanten anyar tak sengguh temanten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro kanggo basuh dodo tiro semua dodo tiro kumitir bada ing pinggir dondomono clumatono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore mumpung Padang mumpung Jembar yo sura oh sura. Nah gitu dong, tepuk tangan, Masya Allah. Harus seperti itu Ustaz, memang harus rame ya, semangat jadi semuanya. Tadi saya lihat ada beberapa yang ngantuk nih, apalagi yang nyandar-nyandar gini gitu. Dikasih ceramah langsung gitu ada yang gitu Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz, lanjut lagi monggo ya. Lanjut aja. Tapi musiknya bisa? Iya. Pakai apa? Pakai kabel ganti kabel. Iya, baik. Oke. Baik. Ya, kopi ngaji itu memang banyak yang disentuh ya, karena latar belakangnya juga macam-macam. Jadi kita ya sebagai umat Islam yang punya budaya di Jawa ya, kita termasuk nguri-uri budaya, betul ya? Ya. Mengabadikan, melestarikan budaya, dan sholawatan termasuk budaya yang bagus. Iya, ilir karaoke. Saya untuk menghafal lagu lir ilir ini perjuangan sekali Pak. Dulu disalah-salahin do tiro kurang D kurang do kurang apa za gitu. Kan saya orang Sunda, jadi nggak bisa bilang F. Itu namanya fitnah. Ya. Lir ilir tandure wosubilir tak ijo royo royo tak sengguh temanten anyar tak sengguh temanten anyar. Cah angon yo semua penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro kanggo basuh dodo tiro kumitir beda ing pinggir dondomono
lumatono kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore, mumpung Padang, mumpung Jembar. Yo sura, oh sura. Masya Allah. Yo ke atas lagi tuh. Nah, saya diminta Ustadz untuk menyemangati. Ayo, tangannya angkat lagi, Bu. Nah, ikuti musiknya. Kita ulang lagi ya. Kecepatan deh. Salatullah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salli bil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min humma bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Lir ilir tandure sumilir tak ijo royo royo tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo mbasuh dodo ciro, kanggo mbasuh dodo ciro. Oke, baik, terima kasih ya. Masya Allah ya. Ada yang mau bersenandung dengan saya enggak, Pak? Boleh, ya, Bang. Apalagi ya, Ustadz ya? Kalau lagu Sulawesi nggak pada bisa, Ustadz. Ya. Sluku. Coba, saya coba ibu-ibu dulu. Coba di video Mas tuh ibu-ibu ya, kedengaran nggak? Sluku. Lanjut. Bagus. Wah, tepuk tangan dong. Iya. Sampai bertemu di Jakarta ya, Bu. Iya. Kita coba bapak-bapak ya. Boleh? Nah, Mas, di video, Mas. Nanti kita mau nyari yang paling semangat, dapat door prize dari Oma Sawah. Iya, dari Kopi Ngaji. Sluku bato. Emang gitu ya nadanya? Sebentar. Ada yang tinggi. Bato oh suara dua mungkin ya saya deh. Ya, bapak-bapak ada suara duanya loh. Bato la elo ke bawah kan? Si Romo menyang Solo le payung mutu. Nah segitu Pak. 1, 2, 3. Kusluku bato Nah betul. Si Romo le payung mutu. Coba yang di depan saya, ibu-ibu yang saya ini sampai ke belakang ya. Siap ya? Keluarin suaranya, Bu. Jangan ngantuk. Enggak, saya enggak manggil ibu, enggak manggil ma, enggak manggil gitu. Lanjutin, Bu. Wong mati ora obah, yen obah semua, yen urip golek berkah
goleo berkah. Ya, ya. Kan selama ini kan duit, langsung duit loh Ustaz, langsung duit. Bareng semuanya yuk, sekali lagi semuanya. Yang semangat boleh sambil tepuk, tapi harus senyum semuanya. Sambil senyum, sambil bahagia. Karena lagu ini tuh, senandung ini tuh dengan bahagia juga disebarnya, di-share-nya dulu ya. Siap Ibu? Yang ngantuk, acungkan tangan yang ngantuk. Nggak ada ya? Baik. Monggo, 1, 2, 3. Sluku, sluku bato, bato ela elo, si Romo menyang Solo, le ole payung muto. Sluku, sluku bato, bato ela elo, si Romo menyang Solo, le ole payung mutung, majentit lolo lobang, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip goleo berkah. Ah gitu, alhamdulillah ya. Gimana bahasa Jawa saya? 100 ya, alhamdulillah ya. Belajar, saya udah belajar per kata Pak. Sampai istri saya tuh lo gitu, susah nyebutnya. Saya balik, istri saya suruh bilang cisereh katanya gitu. Nggak bisa dia. Ya baik, sallu ala Nabi Muhammad. Nggak Ustaz? Kita bersama-sama bersenandung. Apa bisa musiknya? Mas? Rapuh ya. Karena ini request dari Ustadz Syakir, dari lagunya Rapuh. Ada nggak? Kedengaran nggak Ustadz ya musiknya? Nanti Ustadz. Oke, baik. Ya? Nyontek boleh. Lagu Mas Opik ini ya. Tes 1, 2, 3. Oke. Kenapa Ustadz meminta Tes 4, lagu 5, 6. lagu Rapuh ini kenapa? Ya. Oh ya. Jadi lagu Rapuh itu adalah sebuah kesadaran diri bahwa kita ini memang lemah. Ya, rapuh. Kita masih suka mengulang dosa-dosa yang sama. Kita inginnya dekat dengan Allah, menjadikan Allah bertahta dalam jiwa kita, tetapi dalam kenyataannya harta yang bertahta dalam jiwa kita. Makanya Rapuh ini lagunya Opik luar biasa. Itu adalah perenungan untuk kita ya sadari semua. Monggo Ustaz. Kok saya pas bunyi ya? Bagus suaranya. Amal-amalan Ustadz banyak bagus. Jadi suaranya masuk. Sebuah syair karya sahabat saya Mas Opik Tomboate, Rapuh. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, gores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu.
Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Tepuk tangan untuk Ustaz Syakir. Beliau mantan rocker ya. Suaranya keren. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Semua yang hafal atau lihat di Google, meski ku rapuh, meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakwa. Ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Dalam ku harap hanya dirimu yang bertakwa. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertata. Detik waktu terus berjalan, semua bergantung padamu. Oke. Isinya dalam. Ya, maaf Ustaz, saya kurang bisa dengar musiknya. Ya, betul. Ya. Baik, sekarang Tombu Ati ya. Tombu Ati ya. Ya, bareng-bareng ya. Ya, berdiri sepertinya. Ya, berdiri. Ya, supaya sehat. Iya, berdiri. Ya, berdiri. Maaf Ustaz, ada door prize nggak buat yang paling semangat? Ya. Oke. Bakal tambahan sate. Kalau ini hafal ya semua. Bu, kalau sudah berdiri kakinya digini-gini dulu Bu. Nah, gini-gini. Terus langsung tengok ke bawah, ada banyak semut tuh jatuh-jatuh. Iya. Monggo semua. Coba ekspresi sama teman-teman kanan kiri. Sekali lagi semua. Yo. Monggo. Tombo ati iku 5 perkorone. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Kaping 4 wetengira ingkang luwih. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insya Allah
Semangat semua yo. Kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat tutengira ingkang luwih, kaping limo zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Semua lir-ilir aja, lir-ilir biasanya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Katakan dulu musiknya. Selalu. Ke situ harus ibu-ibu ngikutin terus ya. Enggak, pokoknya semangat deh ya. Ya, pokoknya nggak kedengaran semangat gitu aja. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Anggap aja lagi senam ya. Alah. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Udah lumayan ya.